Ya, bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana mempersiapkan kostum tari Jawa sebelum kita bawa pergi atau mau dipakai nantinya. Oke, yang pertama ya, kita siapkan dulu kostum tari Jawanya, kemudian kita siapkan tas. Bisa tas kresek ataupun tas apa aja ya. Saya pakai tas kresek karena dia anti air. Jadi kalau kejatuhan air dia nggak apa-apa, seperti itu. Oke ya, kita siapin di sini. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana cara memakai kostum tari Jawa. Nah, supaya kita bisa mengurutkannya. Oke ya. Pertama yang dipakai itu mesti celana. Jadi biasalah ya, yang namanya celana itu selalu dipakai nomor satu. Nomor pertama itu selalu celana. Nah, bayangin kalau kita nggak pakai celana, nah itu ayam-ayam bisa ketawa, ketawain ayam. Oke, kita pakai celana ya teman-teman ya. Ini kita celana kita masukkan dulu. Nah, setelah kita memakai celana, setelahnya kemudian kita akan menggunakan atau mengenakan kain jarik. Nah, kain jarik seperti ini banyak motifnya ya, ada yang parang, ada parang gede, parang barong dan sebagainya. Nah, ini jarik ini nanti bisa yang dicancut ataupun yang sapit kurang. Nah, oke ya, kita pakai jarik. Setelah kita pakai jarik, nah jarik itu tidak bisa melekat di perut kita, kecuali kita harus pakai ditambah dengan tali perut. Nah, tali perut apa aja ya, bisa rafia, bisa tali apapun. Kita siapin ini untuk tali tali jarik di perut kita. Kemudian selanjutnya jangan lupa, nah ini untuk gagan ya, untuk gagan biasanya kita menggunakan wok simbar dodo. Nah, simbar dodo itu kayak gini. Simbar itu bahasa Indonesianya itu bulu dada lah gitu loh. Jadi itu untuk mengatakan simbol bahwa ini itu cowok gagah. Nah, ini ada bulu dadanya seperti ini. Oke ya. Wok simbar dodo. Nah, simbar jojo. Ini nggih, masukkan ke ini. Setelah itu kita kembali ke jarik lagi. Nah, tadi kan ada tali perut seperti ini ya. Di tali perut itu tadi kita selipkan ini boro dan samir. Nah, boro itu yang ini satu agak gede, kemudian samir itu yang terbelah dua, kecil-kecil dua seperti ini. Nah, ini nanti dimasukkan ke tali perut tadi, ditelesepke di tali perut. Ini di kanan, di paha kanan, dan ini di paha kiri. Oke, kita masukkan ya teman-teman ya. Ini plastik. Setelah itu kemudian kita tali semuanya menggunakan ini, apa itu, kalau saya bilang stagen. Nah, stagen dalam ini yang biasanya warnanya hitam dan tipis, tapi kadang orang bilang sabuk. Nah, sabuk ini ya, stagen dalam. Nanti di jarik yang sisa di perut ini kita tali seperti itu. Nih, stagen dalam. Nah, setelah stagen dalam biasanya kita akan menggunakan stagen luar atau sabuk luar. Nah, ini biasanya bermotif, ada yang hitam, hijau, kuning, merah dan sebagainya. Nanti dipakai. Dan ini semua ini nanti bisa, cara pemakaiannya bisa teman-teman lihat di akun YouTube saya juga, di Sri Wisnu, tutorial cara mengenakan pakaian tari Jawa. Bisa dicek ya teman-teman ya. Ini stagen luar bermotif. Setelah menggunakan stagen luar, kemudian dipeniti ya, dimatikan dengan dipeniti. Kemudian kita akan memasang ini belt atau epek timang. Ini epek sama epek timang ya, epek timang. Ini
Efek timang itu kalau bahasa Indonesianya belt, ikat pinggang, bahasa Inggrisnya belt. Nah, ini ya, kita masukkan. Setelah kita pakai, kemudian kita matikan, kita kunci dengan peniti. Jadi kita banyak main peniti ya untuk mematikan, untuk mengencangkan. Nah, ini kita masukkan. Kemudian setelah itu kita akan pasang selanjutnya ini ya teman-teman ya. Maaf burping. Kita pasang ini namanya uncal ya teman-teman ya. Nah, ini aksesoris kulit sama ada tali dan ada rumbanya 2. Nah, nanti kita pasang di depan, dicantol atau diselipkan pada belt atau efek timang. Kita masukkan ke plastik ya. Kemudian setelah itu kita akan pasang aksesoris lain, yaitu selendang atau sampur ya. Sampur itu ada yang sampur alusan, ada yang sampur gagan dan sebagainya. Yang ini sampur Gendologiri, warna ada merah, hijau, kuning, Mejiku, Hibiniu lah ya, tinggal pilih nanti, bisa 1 atau bisa 2 dipadu warna. Nah, biasanya ini kalau merah ini kalau ini kan kuning kunir ya, ini kalau kuning kunir ini kemana-mana cocok, mau dicampur sama satu lagi merah, hijau, biru dan sebagainya cocok yang kuning kunir ini. Oke ya, kita masukkan ini selendang sampur. Kita masukkan dalam plastik. Setelah itu kemudian kita masuk ke aksesoris dada ya teman-teman ya. Nah, kita pakai nih serempang. Nah, serempang ini ya, ini biasanya kita pakai gini. Nah, ini yang pundak kanan, ini yang di pinggang kiri seperti ini ya. Kemudian bisa pakai ini atau sebih, kadang ada yang pakai sebih. Ini serempang. Kemudian serempang, kemudian kita menuju ke leher. Ini kita menggunakan apa ya, kalung KC. Ada yang pakai kalung kain seperti ini, tapi ada yang pakai kalung karset yang besi itu, yang rantai itu ada, yang kalung berlian ada. Nah, ini minimal pakai kalung KC seperti ini, kalung kain. Kita masukkan. Kemudian kita lihat apa lagi nih ya. Oke, habis itu sekalian kita habiskan yang kain-kain dulu ya. Nah, ini ada deker. Nah, deker ini apa ya namanya, gelang tangan ini. Nah, seperti ini teman-teman cara pakainya ya. Nah, ini saya kasih kreketan sendiri ya, supaya pas dengan tangan saya. Kalau misalnya ini tidak ada, nanti bisa dikasih karet gelang. Nah, karet itu di karet sini. Nah, ini seperti ini kanan dan kiri ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke, kita masukkan dulu. Nah, setelah yang kain-kain selesai, kemudian kita menginjak yang kulit-kulit. Kemudian ini ada apa ini, kelat bahu. Nah, ini aksesoris untuk di tangan sini, lengan sini dipasang. Ini biasanya ada talinya, cuman karena saya rodok kurang pas kalau pakai tali, makanya saya lebih suka tak kasih karet, jadi langsung sini, langsung gigit ke lengan. Ini ya, pakai kelat bahu ya. Masukkan. Setelah kelat bahu, kemudian kita pakai ini teman-teman, bingle. Nah, bingle ini adalah gelang kaki teman-teman ya. Ini gelang kaki. Nah, nanti kita pasang di kaki kanan sama kiri. Ada yang satu ring, ada yang double 2 ring. Nah, nanti terserah teman-teman punya yang mana. Ini ya, masukkan bingle. Kemudian setelah bingle kita kemudian pakai keris ya teman-teman ya. Nah, ini ada tempatnya keris. Nah, keris ini ada yang pakai melati ronce, ada yang melati asli ataupun melati yang palsu atau imitasi
seperti ini ya, keris ya, masukkan. Ini keris. Nah, ini kita kasih luar aja ya. Setelah keris kemudian kita menggunakan teman-teman. Terakhir ini, bukan terakhir ya, ini masih ada yang lain. Ini irah-irahan. Irah-irahan itu bahasa Indonesianya mahkota. Bahasa Inggrisnya orangnya bilangnya headpiece. Headpiece. Ini mahkota banyak sekali bentuknya. Ini yang mahkota raja, ada yang mahkota satria, ada yang mahkota banyak lah ya, adipati, pogokan dan sebagainya. Yang khusus ini mahkota raja karena tinggi teman-teman ya. Nah, biasanya ini mahkota ini ada diberi aksesoris rambut. Nah, ini ya. Cek ini rambut. Jadi nanti makainya ini begini teman-teman ya. Ini dimasukkan ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi rambutnya dijepit di dalam. Oke ya. Namanya ini rambut ini udal-udalan. Udal-udalan. Odol atau ada yang bilang odolan, odol. Nah, kita masukkan. Ini rambutnya. Sini. Plastik. Irah-irahan juga. Siapin. Nah, setelah irah-irahan dan sebagainya, yang paling terakhir adalah ini teman-teman ya. Sumping. Nah, sumping ini terakhir. Kenapa? Karena ini aksesoris telinga itu biasanya di terakhir. Orang biasanya itu setelah menggunakan kostum, mereka tidak langsung menggunakan ini karena ini agak menggigit telinga. Oleh karena itu biasanya sebelum menari, sumping itu terakhir dimasukkan ke mana ini? Ke stagen. Nah, oleh karena itu sumping itu biasanya terakhir. Nah, jangan lupa sumping selalu dijepit menggunakan ini hairpin. Hairpin itu apa ya? Jepit rambut hitam. Nah, ini ada hairpin ya. Oke. Kita masukkan, siap. Oke, sekarang ini sudah siap satu paket. Sudah tidak akan ada yang terlupa karena ketika kita memasukkannya, tekniknya menggunakan cara pura-pura dipakai. Nah, pura-puranya dipakai sehingga tidak akan mungkin kecer atau slip. Ini irah-irahan. Nih. Oke ya, ini yang di luar biasanya kita taruh luar atau di tas sendiri. Ini juga. Oke, demikian tadi sedikit tips dari saya untuk mempersiapkan kostum tari Jawa yang akan dipergunakan. Jika memang video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa Anda sebarkan atau share ke teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa subscribe, share, and comment ya. See ya.